Dan kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, Mas Adi. Yes. Yaitu sesi I Trust Usana to Protect My Immune System. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pentingnya suplemen untuk melindungi sistem tubuh, mari kita undang Dr. Mira E. Sulistyo, seorang praktisi kesehatan dan juga Diamond Director. Kami persilakan. Halo Usana Indonesia, apa kabar Usana Family, the healthiest family on earth. Saya yakin di tengah situasi saat ini di mana kita sedang melaksanakan social distancing, kita akan selalu menjaga kesehatan kita ya. Dan saya adalah Dr. Mira Ellen Sulistyo, saya adalah seorang praktisi kesehatan yang mempercayakan kesehatan saya kepada Usana. Hari ini, di mana orang sedang ramai-ramainya membahas bagaimana sih caranya untuk meningkatkan imun sistem dalam menghadapi situasi wabah pandemi saat ini di dunia. Nah, imun sistem, kalau kita bicara imun sistem, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan imun sistem kita? Kebetulan hari ini juga kita akan bertemu dengan banyak orang-orang yang luar biasa yang akan membagikan tips-tipsnya untuk kita semua bisa meningkatkan imun sistem kita. Nah, sebelum itu, sebelum lebih lanjut, kita mungkin mau mengetahui lebih lanjut apa sih sebetulnya imun sistem yang selalu dibilang semua orang yang sedang ramai ada di sosmed saat ini. Oke, kalau kita lihat kata-kata di mana good health starts with the healthiest immune system, ya. Nah, di sini kita bisa lihat imun sistem adalah pertahanan tubuh terhadap segala hal yang berbahaya bagi tubuh, seperti virus, bakteri, jamur, parasit. Sebetulnya Tuhan sudah memberikan tubuh kita ini adalah tubuh yang luar biasa, di mana kalau ada benda asing atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita ini mempunyai suatu proteksi pertahanan yang dengan sendirinya akan bekerja, yaitu yang kita bilang adalah imun sistem. Jadi pada saat virus, bakteri masuk ke dalam tubuh kita, imun sistem kita akan langsung meningkat. Pada saat meningkat di situ, imun sistem kita akan membentuk antibodi. Nah, antibodi inilah yang akan dipakai untuk melawan semua benda asing atau zat asing yang masuk dalam tubuh kita, yaitu seperti virus maupun bakteri. Ya, nah jadi tentunya kita juga harus berpikir bagaimana nih caranya supaya imun sistem kita ini kuat untuk melawan semua itu. Ya, nah kita bisa lihat di sini. Tentunya hal-hal yang sebetulnya sangat sering kita lakukan sehari-hari tapi sering dilupakan. Salah satu contoh adalah istirahat cukup. Bagaimana sih kita supaya istirahat cukup? Yang paling penting adalah satu, tidur. Tidur kita harus cukup, ya. Dan sekarang karena semua orang begitu paniknya, akhirnya yang dibahas hanyalah virus, COVID-19, sehingga semua orang sampai tidur pun maunya membahas itu. Yang ada apa? Hormon kita akan semakin meningkat, terutama hormon stres. Nah, jadi artinya apa? Bukan hanya tidur yang cukup, kita juga harus mengurangi stres kita. Caranya bagaimana? Kalau saya boleh bilang nih, tolong yang punya handphone, coba deh dimulai diubah sistemnya, di settingannya dirubah supaya apa? Itu yang namanya picture, video, itu disetting dulu supaya nggak langsung pum, muncul. Karena apa? Karena pada saat kita muncul dan kita melihat sesuatu yang hal negatif, langsung yang namanya hormon kortisol kita akan meningkat dan itu akan mempengaruhi atau menurunkan imun sistem kita. Ya, jadi kita sudah mulai harus mengurangi stres kita dan kita juga harus memperbaiki nutrisi kita. Banyak orang mengatakan bahwa saya sudah cukup dengan nutrisi, yang saya makan sehari-hari makanan yang sehat. Ya, tapi ternyata itu tidak cukup karena kandungan nutrisi di makanan yang kita makan sehari-hari itu sangat-sangat rendah. Sehingga di situ kita harus memperbaiki nutrisinya dengan memilih makanan-makanan yang tentunya angka gizinya jauh lebih baik, bukan hanya untuk menyenangkan mulut kita, ya. Nah, selain itu kita juga harus apa? Kita harus melakukan olahraga. Nah, olahraga ini sangat penting ya, karena dengan olahraga kita akan membuat sirkulasi tubuh kita menjadi lebih baik dan itu akan meningkatkan hormon-hormon yang baik di dalam tubuh kita juga. Metabolisme kita juga akan meningkat sehingga bisa mensupport imun sistem kita. Ya, dan itu semua juga harus ditunjang dengan apa? Dengan mindset yang positif tentunya. Jangan sampai kita dengan kondisi seperti ini kita semakin semua hal yang negatif itu akan mempengaruhi kehidupan kita, ya. Nah, lalu bagaimana dengan peran nutrisi dalam menjaga daya tahan tubuh kita?
Topik ini akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Emilia Ahmadi yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi kita, terutama buat kita di Usana. Bu Emilia sudah sering sekali memberikan ilmu-ilmunya untuk bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita. Ibu Emilia adalah seorang clinical dietitian dan juga sport nutritionist, di mana sudah berpengalaman di bidang nutrisi dan healthy lifestyle selama hampir 25 tahun. Ibu Emilia ini juga menjadi atlet-atlet banyak yang mendiskusikan kesehatannya kepada Ibu Emilia ini. Mari kita dengarkan lebih lanjut penjelasannya berikut ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang paling sering saya terima adalah sederhana. Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mikronutrisi, vitamin, mineral, antioksidan tanpa mengkonsumsi suplementasi? Jawabannya sebetulnya bisa-bisa saja. Tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan dengan benar, dan bukan hanya dengan benar, tapi dengan benar konsisten setiap hari. Makanan apa sih yang dianjurkan untuk dikonsumsi? Makanan yang seimbang, balanced nutrition. Apa itu balanced nutrition? Pertama, karbohidrat, dan jenis karbohidrat yang dikonsumsi harus dengan kualitas spesifik. Contohnya roti gandum dan bukan roti putih, mengkonsumsi nasi merah, kemudian ubi, pasta. Jadi jenis karbohidrat yang kita sebut dengan karbohidrat kompleks atau karbohidrat yang mengandung serat dan masih mengandung zat nutrisi seperti B kompleks dan lain-lain. Kemudian konsumsi juga yang kita sebut dengan protein berkualitas tinggi, protein hewan, protein nabati dikombinasi telur, ikan, ayam, kacang-kacangan, tahu, tempe. Tapi ingat, dalam hal ini kita juga harus memperhatikan proses pengolahannya. Artinya jangan selalu digoreng dan tidak menggunakan santan setiap saat. Kemudian buah dan sayur. Kalau kita bicara mengenai buah dan sayur, kita bicara mengenai buah dan sayur yang berwarna, warna apa saja yang perlu dikonsumsi, bergantian tentunya putih, kuning, jingga, merah, hijau, ungu, dan biru. Biasanya kalau kita bicara mengenai antiseptik, antioksidan untuk imun sistem, kita bicara mengenai warna-warna putih, kuning, jingga, hijau tua. Kemudian apabila Anda tidak punya masalah dengan laktosa, dianjurkan untuk mengkonsumsi produk dairy seperti susu, yogurt, keju. Tentunya dalam hal ini kita harus memilih keju dengan benar ya, karena keju itu relatif kandungan lemak dan garamnya juga tinggi. Jadi pertanyaannya saya kembalikan biasanya kepada Bapak Ibu sendiri. Apakah Bapak Ibu mengkonsumsi produk-produk seperti ini secara rutin, konsisten, diolah dengan benar setiap hari? Kalau jawabannya tidak, disinilah benefit dari suplementasi itu sendiri. Tentunya saya anjurkan juga Bapak Ibu untuk perhatikan jenis suplementasi yang dikonsumsi. Karena tidak semua suplementasi mempunyai kualitas yang sama. Kualitasnya dalam hal apa? Dalam hal kelengkapan, dalam hal nilai biologisnya, apakah bisa diserap dengan baik, bagaimana dia bereaksi di dalam tubuh, pembuangannya bagaimana, tingkat toksisitasnya apakah ada atau tidak. Jadi ini berkaitan erat dengan perusahaan yang memproduksi suplementasi itu sendiri. Jadi yang dianjurkan adalah sebetulnya melakukan kedua-duanya dengan benar. Pertama, mengkonsumsi makanan sehat, bervariasi dengan porsi yang benar, diolah dengan benar, dan dikombinasi dengan suplementasi berkualitas tinggi dengan research and development yang sudah jelas terlihat. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita bicara juga mengenai asupan nutrisi kaitannya dengan daya tahan tubuh yang tinggi, kita juga harus bicara mengenai dua pilar lain yang mensupport dari asupan nutrisi ini. Yang pertama adalah bagaimana dengan tidur Anda. Kita dianjurkan untuk tidur setiap hari 7-8 jam. Dan 7-8 jam ini penting, kenapa? Karena disitulah tubuh kita diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, memproduksi hormon-hormon tertentu untuk recovery, untuk memperbaiki apa-apa saja yang rusak di dalam tubuh kita karena aktivitas kita setiap hari. Jadi tidur itu penting. Bagaimana Anda tidur? Apakah Anda tidur dengan baik? Apakah Anda terganggu tidurnya? Bagaimana kondisi kamar Anda pada saat Anda tidur? Apakah lampunya mati? Dan lain sebagainya. Ini sangat penting untuk meyakinkan kualitas tidur. Kemudian pilar yang satunya lagi adalah olahraga. Nah, saya tahu dalam kondisi seperti ini kita dianjurkan untuk menghindari keramaian. That's okay. Kita bisa lakukan di rumah, kita bisa lari di treadmill. Kalau Anda tidak punya treadmill,
saya rasa lari pagi di luar masih nggak masalah ya, asalkan tidak berkerumunan di sekitar rumah Anda. Memang tidak dianjurkan untuk pergi ke gym dulu, karena yaitu menghindari keramaian. Saya tidak terlalu suka dengan kata social distancing, tapi saya suka dengan kata physical distancing. Jadi secara sosial kita masih berkomunikasi dari banyak sekali cara. Seperti saat ini kita berkomunikasi melalui banyak aplikasi yang disiapkan yang tetap bisa membuat kita menjadi manusia yang sosial. Kita masih bisa berkomunikasi walaupun tidak bertatap muka. Jadi physical distancing. Tapi olahraga itu penting. Kenapa? Olahraga itu menaikkan temperatur tubuh, dan temperatur tubuh itu sendiri sebetulnya mempunyai kemampuan untuk melindungi tubuh kita dari mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita yang negatif dalam hal ini. Makanya salah satu aspek proteksi yang dilakukan oleh tubuh kita adalah sebetulnya ini, Bapak Ibu, demam. Nah, demam ini adalah satu mekanisme defense pertama yang dimiliki oleh tubuh kita. Kenapa? Dengan menaikkan temperatur tubuh, kita membasmi atau membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena memang mereka tidak tahan dengan temperatur tertentu. Jadi, ada baiknya kita tahu temperatur tubuh kita normalnya itu berapa sih. Misalnya nih, saya pribadi, normalnya saya itu antara berkisar 36,2 sampai 36,4. Itu adalah standar temperatur tubuh normal saya. Tapi kalau saya sudah mulai merasa agak sedikit nggak enak badan, kemudian saya ukur temperatur saya sampai ke 36,8, 36,9, saya masih belum terlalu panik. Saya akan diamkan temperatur tersebut. Kenapa? Tubuh saya lagi melawan apapun yang dianggap sebagai musuh yang sudah masuk dalam tubuh kita. Kasih tubuh kita waktu. Tapi kemudian kalau temperatur itu kemudian naik ke angka 38,5, yes, kita harus mengambil langkah-langkah, contohnya mengkonsumsi paracetamol atau mungkin berkomunikasi dengan dokter keluarga Anda. Tapi olahraga penting untuk immune system. Nah, kalau kita mengkombinasikan antara 3 aspek atau 3 pilar dari sehat itu sendiri, makan dengan benar, bervariasi, dan dibantu dengan suplementasi yang berkualitas, kemudian kita melakukan istirahat dengan benar, dan olahraga rutin dengan benar, dan kita memberikan kepada tubuh kita apa ya istilahnya bahan utama untuk memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat penyebaran makanan, variasi makanan, apa yang dikonsumsi dalam setiap hari, ini adalah timeline yang saya pribadi miliki. Jadi saya tidur, saya cukup cepat tidur, memang jam 10, jam setengah 11 saya selalu sudah tidur. Kenapa? Karena saya relatif bangun pagi. Kemudian saya mengkonsumsi segelas kopi. Kopi saya adalah kopi yang diseduh, diracik sendiri. Jadi saya tidak mengkonsumsi kopi 3 in 1. Jadi saya beli biji kopinya, kemudian saya ground sendiri, kemudian saya seduh sendiri, 4 menit, saya saring, saya konsumsi tanpa gula. Kemudian saya melakukan aktivitas olahraga selama 45-60 menit. Kemudian saya mengkonsumsi sarapan dan mengkonsumsi suplementasi saya tentunya. Nah, antara makan pagi dengan makan siang, biasanya saya jam 10 sudah mulai agak sedikit lapar tuh. Nah, di situ saya gunakan untuk mengkonsumsi salah satu buah, alokasi buah yang saya sudah siapkan di rumah atau yang ada di rumah. Kemudian makan siang itu tentunya didampingi juga dengan kelengkapan yang ada, karbohidrat, protein, sayur-sayuran. Di sini saya juga memasukkan alokasi sayur saya yang berwarna hijau tua biasanya, karena paling umum kangkung, buncis, kacang panjang, bayam. Kemudian buah 1-2 jam setelah makan siang, karena biasanya saya tidak bisa mengkonsumsi buah setelah makan siang karena terlalu kenyang. Kemudian saya juga karena saya suka makan coklat, coklat adalah salah satu alternatif snack yang saya konsumsi, tapi dalam hal ini saya mengkonsumsi coklat dengan kandungan cocoa di atas 75%, jadi dark chocolate, sedikit pahit, tidak terlalu manis. Tapi tentunya dengan jumlah yang kita anggap serving size yang benar. Sebesar apa sih? Ini adalah serving size untuk coklat. Kemudian saya mengkonsumsi pada malam hari sekitar jam 6:30 saya mengkonsumsi makan malam. Sekali lagi saya fokus dengan protein yang berkualitas, saya masukkan sayur-sayuran, kemudian saya mengkonsumsi suplementasi
Kemudian karena saya tidurnya jam 10, biasanya karena makannya jam setengah 7 malam, agak sedikit lapar, di sini saya mengkonsumsi produk dairy saya. Saya paling suka mengkonsumsi yogurt, Greek yogurt saya dengan buah potong dan sedikit granola untuk menghilangkan rasa lapar sebelum tidur. Nah, ini adalah makanan-makanan yang bisa membantu kemudian penyebaran yang juga disesuaikan dengan aktivitas fisik, dengan jam kapan kita bangun dan kapan kita tidur, dan suplementasi yang kita konsumsi. Nah, kalau kita bicara mengenai virus, ya kita sekarang mengalami satu fase yang mungkin semua dari kita tidak pernah bayangkan. Virus ini secara umum adalah mikroorganisme yang sangat unik karena pada dasarnya kita masih belum bisa memastikan apakah virus ini benda hidup atau benda mati. Salah satu alasan kenapa virus tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori living things atau benda hidup adalah karena virus itu sendiri tidak bisa menduplikasikan dirinya tanpa adanya bantuan host. Host itu adalah tempat tinggalnya. Nah, kalau makhluk hidup harusnya bisa menduplikasi dirinya secara dengan menggunakan seksualitas atau aseksualitas, memproduksi keturunan, tapi virus tidak bisa. Virus harus masuk ke dalam yang kita sebut dengan host. Nah, host ini bisa siapa saja. Sebagian besar virus, hostnya adalah bakteri. Jadi virus menyerang bakteri, sebagian besar. Tapi ada virus-virus yang tidak hanya bakteri, tetapi juga makhluk hidup yang lain, seperti binatang, tumbuhan, dan kita. Nah, kita dengan COVID-19 atau yang dikenal dengan coronavirus, COVID-19 ini adalah salah satu mutasi virus yang menyebabkan flu. Tapi nampaknya COVID-19 mempunyai kemampuan lain yang saat ini tubuh manusia masih mereka-reka mencari cara untuk melindungi dirinya dan membasmi. Tapi secara mudah untuk dimengerti, ini adalah gambaran bagaimana virus menduplikasi dirinya sendiri. Jadi, kalau kita terpapar dengan virus, yang terjadi adalah virus itu akan masuk, kemudian akan menempel di dinding sel, dan kemudian dia akan masuk ke dalam dinding sel, dan disitulah dia mulai merilis atau melepaskan DNA genom dari tubuhnya sendiri, si virus ini, yang kemudian diduplikasi oleh sel, dalam hal ini sel tubuh manusia. Nah, sel tubuh manusia kemudian menjadi alat untuk punya keturunan untuk virus ini. Jadi yang terjadi adalah virus masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam sel tubuh manusia, merilis genomnya, kemudian oleh tubuh kita diduplikasi, ditambah banyak, dan jumlah spesifik kalau sudah tercapai, yang terjadi adalah sel tubuh itu akan mati, dan virus-virus baru ini akan keluar dan menyerang sel-sel tubuh yang lain. Dan proses yang sama terjadi. Proses yang sama diduplikasi, bukan dengan satu virus, tapi dengan banyak virus di banyak sel. Memproduksi lebih banyak virus lagi. Anda bisa bayangkan secara eksponensial jumlah virus ini akan meningkat luar biasa di dalam tubuh manusia. Nah, kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam hal ini. Kecuali, Bapak Ibu, menaikkan daya tahan tubuh. Karena hanya daya tahan tubuh kita lah yang bisa melawan atau menghentikan penyebaran ini. Kita punya produk yang luar biasa. Saya pribadi, ini adalah salah satu produk favorit saya, Provavanol C, mengkombinasi antara ekstraksi dari biji anggur yang kaya akan antioksidan, kaya sekali dengan juga vitamin C. Dan kombinasi dari keduanya antara antioksidan, propavanol, dan vitamin C menjadi marriage made in heaven in terms of menaikkan immune system, menaikkan daya tahan tubuh. Jadi konsumsi propavanol C menjadi sangat ideal dan dianjurkan di samping cell essentials yang Bapak Ibu sudah konsumsi. Jadi Bapak Ibu, virus, daya tahan tubuh, kebiasaan hidup sehat. Lakukan ketiga-tiganya. Lakukan lakukan gaya hidup sehatnya akan menciptakan daya tahan tubuh yang sehat,
daya tahan tubuh yang sehat akan membantu kita untuk menang dari pandemik yang sekarang muncul di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, jangan khawatir, tapi jangan khawatir ini karena kita tahu kita melakukan hal yang benar. Kita melakukan hal yang benar secara keseluruhan, tidak pilih-pilih, physical distancing, makan sehat, lakukan aktivitas fisik, konsumsi suplementasi Anda, yakinkan imun sistem Anda maksimum, dan dengan bantuan Tuhan, kita bisa keluar dari masalah yang sekarang kita lagi hadapi. Saya looking forward untuk ketemu Bapak Ibu secara personal lagi. Saya rindu dengan ada Anda di sekitar saya, tidak hanya melalui kamera, tidak melalui teknologi old fashion. Saya ingin bersentuhan, saya ingin salam tangan Anda, saya ingin peluk Anda, saya ingin bertemu dengan Anda semuanya. Jadi Bapak Ibu, let's do homework atau PR yang harus kita lakukan sekarang. Kenapa? Kita lakukan PR-nya, kita dapatkan hasilnya, dan kita akan ketemu lagi.